kuasa, Kau pun ada. Dimanapun Engkau berada Tuhan, selalu ada bersama kami. Hari ini, saat ini, Engkau pun ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir, Engkau memberkati setiap yang hadir. Engkau menjamah mereka yang percaya kepadamu, mereka yang berharap kepadamu, mereka yang menaruh kehidupannya kepadamu. Dan biarkan saat ini kami mengundang Allah Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah Roh Kudus yang menjadi penghubung antara Bapa di surga dengan firman-Nya yang pada siang hari ini akan dibawakan oleh hambanya yang terkasih, Bapak Pendeta Kuana Tanjung. Kami berdoa kiranya apa yang hendak Engkau sampaikan ya Bapa, melalui hamba-Mu yang sudah Engkau urapi, semuanya berguna buat setiap yang hadir. Biarkan firman-Mu pada siang hari ini melekat di dalam tubuh jiwa roh kami, memberkati setiap kami, menolong setiap mereka yang perlu bantuan-Mu Tuhan. Dan biarkan firman-Mu siang hari ini benar-benar menjadi terobosan buat setiap kami. Firman-Mu siang hari ini benar-benar memberikan kesejukan di dalam hati nurani kami. Dan biar damai sejahtera-Mu ada pada kami. Inilah doa firman Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ambil alih ibadah siang hari ini dengan firman-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa firman yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian yang akan terima firman Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Silahkan Pak. Oke. Selamat bertemu lagi. 2 tahun sudah lewat. Time is goes by. Time is short. Life is short. Orang yang bijaksana, dia memiliki kesadaran. Dia sedang menuju, kita ini sedang dipanggil menuju apa? Keabadian, kekekalan. Semua kesusahan, kesenangan itu adalah sebuah satu perjalanan. Tidak ada orang susah-susah terus. Enggak ada orang senang-senang terus. Makanya bukan kata happiness di dalam Alkitab, tetapi joy, peace. Kita enggak boleh mabuk dalam kesenangan. Kita enggak boleh putus asa dalam kesukaran. Amin. Oke, saya mau nyanyikan lagu 5. Ada hubungannya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Matius 9 ayat 35, tolong ditayangkan. Dikatakan bahwa Yesus berkeliling di kota dan di desa, memberitakan kerajaan sorga, dan dia melenyapkan penyakit dan kelemahan. Apa itu? Manifestasi kuasa maut. Oke, yang saya mau tandai ayat 36, perhatikan. Melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kenapa? Karena mereka lelah, capek, terlantar. Terlantar itu apa? Bahasa Inggrisnya, let me check it. Scatter, no one's. Jadi no one beside him. Jadi lonely. Mother Teresa berkata, penyakit yang paling mematikan adalah feeling unwanted, feeling unloved. Penderitaan itu ketika kita dalam perasaan nobody care about me. Nah, seperti domba tidak ada gembala. Perhatikan, mereka itu siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan umat Tuhan. Kan punya kitab Musa. Punya Allah yang hidup. Kalau hari ini orang Kristen, mereka punya pengajaran yang benar. Doktrin yang benar. Tetapi Alkitab dengan jujur mengatakan mereka capek menjalani hidup ini. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, hidup ini memang buat capek. Kalau dijalani dengan kekuatan kita, pasti capek. Saya sering kali katakan, Anda gak perlu ketemu orang jahat untuk tersakiti. Cukup gagal paham aja sudah bisa tersakiti. Kembali lagi. Kenapa? Mereka percaya kepada Allah yang benar. Problemnya mereka tidak mengalami kehadiran Tuhan yang benar. Menarik kata Yahweh yang dimana orang Israel gak berani nyebut. Hashem, Adonai, Elohim. Nama itu sacred. Katanya Tuhan Yesus. Yesus itu sebetulnya artinya Yahweh penyelamat. Jadi tetap Yahweh, Yud-He-Wah-He. Sebenarnya sebutannya gak bisa disebut Yud-He-Wah-He. Artinya apa? Saya tidak ingin jelaskan tentang nama itu karena ada ada kelompok yang harus nyebut itu, ada yang kelompok katakan ya dan sebagainya. Bukan itu. Arti Yud-He-Wah-He itu apa? Aku ada. Jadi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kalau orang itu masuk dalam iman yang benar, dia bukan sebuah konsep. Dia ada.
Dia hadir. Sebab dia ada, dia hidup. Sedikit kesaksian, kalau firman aja katanya, oh ya itu. Saya kenal menantunya seorang Master Chi, tinggal di Surabaya. Namanya John, siapa? Jijiang. Orang tahu. Ini pegang lampu bisa menyala. Oh, tahu ya Pak? Ini dengan sumpit, jelek. Meja yang tebal jati bisa tembus. Saya kenal mantunya Pak Effendi Teja meninggal karena COVID. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah ini mantu ini cerita. Dia kalau berburu celeng sama mertuanya, itu sudah diginikan dari jauh mati. Dap mati. Ini real bukan tipu-tipu. Gimana papa mertua ini terima Yesus? Dia biasa meditasi dan masuk ke alam roh. Orang spiritual real. Dan dia bisa nyoba namanya orang apa dia. Karena itu alam roh itu bisa lintas waktu. Ya gak usah bingung pokoknya segitulah. Dia manggil si A, si B, orang hebat, orang sakti. Pendiri agama. Dan bilang itu gak ada. Tak golek, tak celuk. Tidak ada. Jadi agama itu sebagian itulah rekaan imajinasi manusia. Yang terus roh-roh maut itu masuk di situ. Karena iblis itu bisa jadi apa saja. Oh ini ada ininya, sorry. Ini ada online-nya, saya harus di sini. Tuhan Yesus berkati. It's okay. Saya lupa, ini paradigmanya onsite aja. Baik, Shalom yang melihat online. Pernah dengar sundel bolong gitu ya? Itu gak ada. Tapi setan atau bisa jadi seperti yang dipercayai imajinasinya budaya setempat. Dan dia menantang, tak coba ya. Yesus sih ngono tenan ndak gitu. Ini betul. Dia cerita. Ini bukan orang sembarangan. Dia masuk ke alam roh, connect gitu ya. Dia cari kayak radio secing itu radar. Nantang. Saya nggak tahu kalimatnya apa, pokoknya nantang. Saudara, ada petir masuk di ruangan. Dia mencetak. Langsung sujud nyembah. Dia bilang, yang satu ini ono tenan jadi. Saudara, Anda harus tahu. Jangan sampai seperti yang dikatakan Yesus terhadap orang Yahudi yang sampai marah. Zaman Elia, ada banyak janda nabi yang juga mengalami krisis ekonomi. Tetapi Elia hanya diutus. Saya pikir Tuhan itu hanya peduli kepada janda Sarfat. No, karena Tuhan hanya menemukan iman itu di janda di Sarfat. Dia ada, tetapi dia butuh iman. Karena Tuhan bekerja dengan iman. Makanya dia berkata, kalau aku datang ke bumi, adakah aku menemukan iman di bumi? Iman membuat Tuhan itu bukan cuma ada, dia menjadi ada. Karena dia memang ada. Dia hidup, tapi gak berhenti di situ. Karena Tuhan firman mengingatkan, engkau percaya Tuhan Allah itu ada, setan juga percaya. Tapi dia gak pernah beriman. Kenapa Ibrani 3:19? Kenapa orang Israel dikatakan mereka tidak masuk karena mereka tidak percaya? Siapa mereka? Umat Tuhan. Mereka lihat perbuatan Tuhan. Tapi mereka gagal mempercayai hatinya. Mempercayai kesetiaannya. Nah, kenapa mereka lelah capek terlantar? Karena mereka tidak mengalami kehadiran Tuhan. Karena apa? Hukum Taurat menjadi agama. Bukan Tauratnya yang salah. Oleh ahli Taurat dijadikan agama.
Makanya dikatakan waspadalah kepada ragi Herodes dan ragi Farisi. Apa itu Farisi? Ada dua kepercayaan. Satu, Herodes itu apa? Dia buat bagaimana yang jadi raja itu dianya. Makanya dia mau coba bunuh Yesus. Herodes berikutnya dia khotbah, dia pidato, disorai orang, dia bilang betul, gua memang hebat, dikemplang sama malaikat. Siapa yang jadi raja? Dianya. Jadi Tuhan itu diperalat, pokoknya dicari cara bagaimana bohongi dewa. Kira-kira begitu. Itu ragi Herodes. Kalau Farisi, manusia suruh jadi budaknya Allah. Tapi manusia gak bisa ketemu Allah. Lalu suruh ketemu siapa? Yang katanya wakilnya Allah. Siapa? Ahli Taurat itu. Jadi dia membuat sebuah perbudakan. Tuhannya gak pernah hadir. Makanya mereka capek. Karena mereka mengikuti sebuah peraturan. Saudara percayalah, hidup ini so many things yang membuat kita ini capek. Dan sebagian orang jadi korban nasib. Yohanes 16 ayat 33. Makanya kalau saya ketemu pendeta, saya bilang gini, kita ini jangan kasih angin surga. Kita harus tunjukkan petanya. Kemenangan itu tidak, bahasa Jawanya tidak ujuk-ujuk. Not take it for granted. You have to know. Kita harus paham firman ini. Semuanya aku katakan kepadamu supaya engkau diperoleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia engkau menderita penganiayaan. No. Bahasa Inggrisnya tribulation. Engkau akan mengalami banyak kesukaran. Ini Tuhan gak bohong. Ini loh hidup. Tetapi apa itu Injil? Berita kehadiran kerajaan surga. Baru-baru ini ada kata metaverse. Pernah dengar metaverse? Sebuah dimensi. Dan Anda akan menjadi, Anda akan berperilaku, Anda akan memperoleh seperti yang Anda melihat di dalam. Nanti 5 tahun lagi orang bisa, ini saya nggak tahu bagaimana gereja menyikapi. Ini jadi pergumulan. Karena orang bisa pakai ini, nggak di rumah, seperti masuk di ruangan ini. Karena realita ini sebetulnya bisa dikopi, bisa ditiru. Karena semua realita ini sebenarnya virtual. Kita nggak pernah lihat dengan mata, dengan otak. Makanya tadi nyanyian itu bagus. Engkau hadir di mana? Baca Ibrani 8 ayat 10. Firman, kerajaan surga itu hadirnya di pikiran dan di hati. Bukan cuma hati, hati dan pikiran. Harus dua. Metanoia, engkau akan lihat. Engkau akan masuk dalam realita. Makanya Tuhan bilang, Paulus berkata, hidup kami bukan karena melihat tapi karena percaya. We walk by faith, not by sight. Melihat, jadi melihat apa? Melihat yang kelihatan, realita. Kalau iman, melihat yang sekalipun tidak kelihatan tapi ada. Amin. Radio ini ada suaranya SS. Tapi tidak menjadi ada. Karena kita tidak punya radio. Iman membuat kita bukan Tuhan itu ada. Roh Kudus membuat bukan cuma ada Tuhan itu, tetapi menjadi ada. Terjadi kehadiran. Apa yang dibawa Yesus? Kerajaan surga, pribadinya. Kehadiran. Nah, di situ kita melewati hidup ini. Makanya Tuhan, di dalam aku engkau menemukan damai sejahtera. Sehingga kita tidak jadi capek. Bukan karena kita hebat. Karena kita mengalami diperbarui. Kita mendapat roti. Saya kalau baca Alkitab, saya kepingin roti yang dikasih Tuhan sama Elia itu. Makan sekali 40 hari gak makan. Bisa jalan. Wah, itu jakpo bener.
Loh iya, dia jalan tanpa tidur. Itu kayak doping. Energi. Semua itu energi. Tekanan itu energi. Kalau kita punya energi yang lebih, kita menang. Orang sakit itu ketika antibodinya kalah sama bakteri virus. Anda masuk, kalau antibodi Anda kuat, Anda nggak perlu sakit. Sekalipun ada virus bakteri. Setuju? Anda pernah lihat buaya makan bangkai? Kok nggak sakit perut? Karena dia punya satu ketahanan tubuh. Nah, kehadiran Tuhan itu power. Power bukan berarti semua kuasa. Love, kasih. Apa yang diminta Musa? Kasih karunia. Apa tandanya kasih karunia? Keluaran 33 ayat 14. Bagaimana aku tahu bahwa aku mendapat kasih karunia? Tuhan menjawab, aku sendiri membimbing kau. Bahasa Inggrisnya apa? My presence. Jadi bagaimana kasih karunia itu wujudnya hadir. Realitanya hadir. Yang membuat kita ini mampu melewati. Percayalah. Tidak ada orang yang gak capek kalau melewati hidup ini. Dia akan ketemu dengan kuasa maut. Kuasa yang merusak dalam hidup ini. Alkitab menyingkapkan pedang kelaparan sampar. Daud melewati tiga-tiganya. Apa itu kelaparan? Ekonomi. Perhatikan tiga bidang ini. Hati-hati. Anda menang, Anda menghadapi satu kekuatan. Ketika manusia itu dihantam oleh keuangannya. Kolaps dia. Itu namanya kuasa kelaparan. Apa itu sampar? Penyakit. COVID. Itu sampar. Saya harus kehilangan beberapa sahabat. Saya beberapa kali nangis di telepon. Mendengar sahabat yang saya kenal itu meninggal dunia. Dan penyakit itu tidak kenal orang jahat atau orang baik. Kejadian membuktikan ada orang baik tiba-tiba meninggal. Tuhan kenapa? Maut tidak peduli baik atau jahat. That's life. Pedang. Bagaimana keluarga hancur. Dan ini berkaitan. Ada ekonominya kolab, keluarganya ikut kolab. Apa? Kelaparan. Jadi gini, misalnya negara. Ini orang-orang yang mau merusak negara, mau menjatuhkan Pak Jokowi. Lihat, dia mau pakai sampar ini. Kalau ini tidak teratasi, maka ekonomi jebol. Kelaparan. Kalau penyakit ini tidak teratasi, ekonomi runtuh, kerusuhan, pedang. Jadi ini berkaitan. Ini tidak berlaku untuk negara, untuk pribadi. Saya melihat ketika orang sakit. Sembuh enggak, mati enggak. Uangnya habis. Salah satu doa saya. Saya bukan ngalup, tapi saya bilang di usia sekarang. Saya tahu setiap saat saya bisa meninggal. Saya menjaga kesadaran saya. Untuk mata saya tertuju pada kekekalan. Dan salah satu yang saya minta, Tuhan kalau boleh, kalau aku pulang, jangan pakai sakit dan sebagainya. Tidak pakai kecelakaan, ya pulang-pulang. Nggak ngerepoti orang. Nggak ngabisin duit. Saudara, ada orang yang mati enggak, sakit enggak sembuh. Itu keluarga susah. Dan ketika keuangan itu kolab, keluarga jadi konflik. Pedangnya masuk.
Halo. Mulai dari sakit, ekonomi kena. Ini kekuatan maut. Anda gak dipanggil hanya untuk dikasih, Anda dipanggil untuk menang. Amin. Nah, Musa tahu ketika Tuhan berkata, my presence, hadiratku. Ayat 15. Dan Musa menjawab langsung, jikalau bukan hadiratmu yang menyertai, jangan suruh aku melangkah. I will give you rest. Tadi itu, rest berarti kita bisa gak capek. Anda capek kalau tidur, bangun, Anda segar. Itu yang namanya dwelling places. Kita harus tahu caranya masuk di situ. Kalau nggak capek, saudara. Amin. Anda harus menemukan kerajaan sorga. No. Keluaran 33 ayat 15. 15 atau 15, 33 pun. Ya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Makanya kita harus menemukan itu. Karena Tuhan berkata, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak di bumi hidup ini. Begini. Apa yang dibahas Yesus? Bukan peraturan. Kerajaan sorga, metaverse. Hari ini saya mau pakai kata metaverse sesuai sesuatu yang kau lihat. Tidak kelihatan tapi kau bisa lihat ketika kau percaya. Kenapa 12 pengintai itu responnya beda? Yang satu lihat realita, 10 itu. Yang dua Kaleb berkata yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Apa itu? Yang tidak kelihatan. Demitnya, bau reksonya. Kenapa Kaleb bisa melihat itu? Karena Kaleb punya iman. Iman membuat kau melihat yang tidak kelihatan. Amin. Kita menjadi anak Allah. Status bukan budak, anak. Tetapi Yohanes 3:3. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Bahasa aslinya itu lahir dari atas. Engkau gak bisa lihat kerajaan. Ini gak bicara mati masuk surga. Ini bicara apakah kita menemukan, kita tinggal di sana. Di metaverse itu. Kalau engkau gak dilahirkan kembali, engkau gak bisa lihat. Ini bukan soal masuk, lihat aja gak. Ini gak bicara. Saya gak menentang orang yang menafsirkan. Ini adalah tentang keselamatan. It's okay. Tapi buat saya ini bukan soal keselamatan. Bagaimana orang menemukan metaverse, hadiratnya, dimensi itu waktu kita jalani hidup ini. Ayat 5, bahkan dikatakan kalau engkau tidak lahir dari roh dan air, engkau gak bisa masuk. Gimana kita bisa? Apa bedanya kita percaya selamat dengan lahir dalam roh? Ini saya baca. Kita 9 bulan di perut ibu. Sudah ada. Orang Chinese menghitung umur itu lahir plus 9 bulan. Itu yang betul sebenarnya. Kita ini ada dimulai lahir plus 9 bulan. Karena kita ada bukan waktu lahir. Kita ada waktu pertama jadi janin. Tapi kita tinggal di dunia yang apa yang disebut rahim. Kita gak pernah lihat dunia ini. Gimana kita lihat ini, realita ini? Kita lahir. Engkau masuk di situ. Engkau jalan di situ. Apa yang di Pak Yesus? Tuhan bukan hanya ada kehadiran kerajaan sorga. Dan orang yang percaya, orang yang beriman, dia diajak berjalan. Orangku benar akan hidup oleh iman apabila ia mengundurkan diri. Berarti dia berhenti jalan. Bukan berhenti percaya, berhenti jalan sama Tuhan. Dia tidak lagi mengalami kehadiran Tuhan. Apa yang hilang dalam diri Salomo? Bukan berkat duitnya. Karena Daud, coba tidak ada Daud, habis dia. Hadiratnya. Apa yang dipertahankan Daud? Hadiratnya.
Nah, saya punya bahasa. Apa Injil yang dibawa Yesus? Anak Allah yang di sorga berinkarnasi ke bumi menjadi anak manusia. Memanggil kita yang percaya, anak-anak manusia, untuk mampu menjalani hidup sebagai anak Allah. Jadi kita harus hidup dalam dua dimensi. Anak manusia dan anak Allah. Kalau Anda hanya jadi anak manusia, capek deh. Kita harus jadi anak manusia dan anak Allah. Yang kecil, Yesus yang besar. Son of God, Son of Man, in one. Di situ kau akan mengalami kehadiran kerajaan sorga. Saya mau cerita sedikit, sorry agak kurang teratur, tapi ini sharing. Saya melihat seperti yang direnungkan Salomo. Ada hal yang not fair, tidak adil dalam hidup ini. Tapi kalau Anda bersama Tuhan, bahkan yang tidak adil, Tuhan bisa ubah. Bahkan orang jadi martir, dia nggak merasa dikorbankan. Dia akan merasa jadi persembahan. Dia ketemu cinta, ketemu raja yang menyambut dia. Tapi coba itu dijalani sendiri. Jadi roh penasaran, jadi hantu. Karena nggak terima. Orang-orang yang mati karena pembunuhan tanpa Tuhan, itu darahnya teriak. Darah Habel misalnya. Saya ingin tunjukkan, that's the reality. Kalau tanpa Tuhan. Ada seorang ayah, dia baik, dia punya reputasi luar baik sekali. Membikin panti asuhan dan sebagainya. Ini true story. Dia punya 3 anak, 2 laki, 1 perempuan. Dan dalam budaya Chinese, anak laki pertama itu adalah kebanggaan dan pewaris. Dan kebetulan anak laki pertama ini pinter. Anak laki kedua gak sepiro. Yang perempuan sekolah piano, ya gak apa-apa zaman itu. Itu zaman waktu masih penjajahan Belanda. Anak laki di zaman tahun 40, sekolah ke Delft TH. Itu luar biasa. Nggak tahu biayanya, dia nggak terlalu kaya, tapi juga nggak berkekurangan. Dia biayain untuk sekolah, jadi insinyur. Kerja di luar negeri sampai pindah ke Jerman, ke Kanada. Dia bisa 4 bahasa mungkin. Belanda, Indonesia, Jerman, mungkin Perancis, China Mandarin. Dia bisa ngajar di China. Ini orang pinter. Dan saya lihat bapak ini, 2 tahun sekali selalu ke luar negeri mengunjungi anaknya. Ini anak kebanggaan. Tapi saya nggak pernah lihat anaknya ke Indonesia untuk mengunjungi dia. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Waktu tahun bapak ini menjadi makin tua. Dan satu hari divonis kanker. Dan kankernya nggak sembuh. Makin parah. Ini orang baik sekali. Dan dokter vonis umurmu nggak akan lebih dari berapa 6 bulan atau berapa. Mantunya datang, Papa ini sudah sakit dan gimana dengan anakmu yang di luar negeri? Saudara, ayah ini yang begitu mencintai dia si anak ini. Tapi saya nggak pernah lihat si anak ini datang ke Indonesia. Jawab di tengah sakit ini yang divonis mati. Jangan sebut nama itu lagi. Saya nggak mau dengar. Saudara, saya dengar cerita itu merinding, saudara. Dia begitu sakit hatinya. Mungkin dia kan kanker karena itu. Tapi kalau Anda lihat Alkitab, Yesus itu pernah ada di situ.
Apa itu dikhianati? Dia datang supaya untuk orang-orang yang dikhianati seperti Yusuf. Siapa yang mengkhianati? Saudara sendiri. Bapak ini dikhianati siapa? Anaknya sendiri. Capek, gak cuma capek, sakit. Agama gak bisa menyelesaikan. Apa yang dia butuhkan? Kehadiran Tuhan. Karena Tuhan itu bukan memberi damai sejahtera. Dialah damai sejahtera itu. Dia bukan memberi kehidupan. Dialah kehidupan. Ketika dia hadir, keberadaannya itu mengubah. Amin. Membuat kita tahu. Dia sanggup mengubah kotoran apapun, keadaan apapun. Ketika dia hadir. Itu yang membuat orang gereja mula-mula mati sebagai martir. Mereka gak mundur. Karena mereka melewati bersama Tuhan. Tentu saja bukan berarti kita harus jadi martir, mati. Tetapi jalani hidup ini dengan kita mengalami kehadirannya. Ketika dia hadir, dia tidak hadir dengan tangan kosong. Dia akan hadir dengan cintanya, dengan kuasanya. Lihat waktu orang Israel berjalan keluar. 3 kuasa kebalikan. Yang pertama adalah kuasa perlindungan yang membuat maut tidak bisa. Kematian tidak bisa menyentuh. Paskah. Darah. Yang kedua, malam itu orang Israel ketika selama ratusan tahun buntu akses keuangan. Malam itu dia dapat emas. Berhenti jadi orang yang kekurangan. Amin. Akses. Yang ketiga, Keluaran 15. Saya ngomong ini saya pun belajar. Ketika air itu pahit. Ini gambaran hidup. Minum pahit. Dia rubah. Musa berseru. Orang Israel ngomel. Lihat realita. Musa lihat Tuhan. Itu ada jawaban. Intervensi. Iman bukan meniadakan realita. Iman menghadapi realita. Mengakui realita. Tetapi percaya ada kekuatan surga. Ketika dia hadir sanggup merubah realita. Dimulai dari yang di dalam. Bukan yang di luar dulu. Amin. Bagaimana saya dijamah Tuhan? Tahun 98 di tengah krisis yang kedua. Saya bangun jam 3, saya berseru. Tuhan menemukan satu sinyal gelombang memanggil namanya. Dan ketika dia hadir, persoalan belum selesai waktu itu. Tapi Tuhan menjumpai dan berkata, dia menyapa. Saya masih ingat kata-katanya satu demi satu. Nggak usah susah, aku bersamamu. Nggak usah susah, aku tahu susahmu. Aku bersamamu, aku akan memulihkan hidupmu. Kalau orang lain ngomong itu pun sudah lumayan. Tapi ketika Tuhan yang ngomong, maka semua susah itu diangkat. Lihat peristiwa siapa itu? Yohanes 20. Silakan ditayangkan. Tuhan mati nih, belum bangkit. Murid-murid ngumpet. Tapi ada satu. Anda harus bangga jadi wanita atau perempuan. Kenapa? Perempuan kalau sudah cinta lebih nekat dari pria. Yang lain ngumpet dihitung bocuan, ini udah kalah ini jagonya. Tapi Maria Magdalena, dia gak pakai pikiran, gak pakai hitungan, dia pakai hati. Biar Tuhan mati, aku mau merawat dia. Aku tetap mengasihi dia, aku tetap ikut dia. Karena dia sudah pernah menolong aku. Yohanes 20 ayat 13 kalau gak salah. Lihat, Maria mengunjungi makam. Coba dilihat.
Yohanes 20. Ini keren, saudara. Ini tidak khotbah, lihat. Ini sinyal surga. Perempuan, bahasa Inggrisnya woman. Kenapa engkau menangis? Itu malaikat yang ngomong. Ini nangis ini. Nangis bukan karena menangisi diri. Menangisi kok Tuhan hilang. Ya, jenazahnya nggak ada, kuburnya kosong nih. Tuhanku diambil orang. Ya. Ini nggak ada teologi kemenangan Yesus bangkit dia nggak punya. Makanya sebelum kau percaya sama kuasanya, kita harus belajar percaya sama hatinya, sama kesetiaannya. Amin. Maria percaya akan hatinya Tuhan. Sekalipun dia nggak tahu tentang kuasa Tuhan. Maka dia berani datang. Itu apa enggak dibully? Mau kemana? Ke kubur. Oh itu toh. Nabi-rabi yang dipenteng itu. Kan kita sering dihina begitu kan. Dibully. Dia nggak peduli. Yang lain ngumpet. Ayat yang ke-14, ini keren. Lihat. Sesudah demikian ia menoleh ke belakang. Yesus berdiri. Dia nggak tahu. Karena kita nggak bisa ngerti Yesus kalau nggak disingkapkan. Dia nggak tahu. Terus ayat 15. Lihat. Yesus nggak khotbah. Lihat. Perempuan, ibu, mengapa kamu nangis? Dia hadir. Kamu cari siapa? Saudara, kalau Anda susah, Tuhan itu hadir. Nyapa, kamu susah apa nak? Seluruh susah itu detik itu. Amin. Dialah Raja Damai. Mas! Bro! Atau siapa itu? Pak! Kamu ngambil Tuhanku di mana? Lihat, ayat 17. Ini keren. Tuhan enggak khotbahi. No. 16. Apa? Satu kata. Apa? Maria. Oh, Ibu Gembala Maria juga. Maria. Dan mata Maria terbuka. Rabuni. Guru Tuhan. Dan Tuhan bilang, jangan sentuh aku. Bukan karena Tuhan pria, dia wanita. No. Waktu Tuhan masih hidup, kakinya dicuci. Tuhan gak apa-apa. Lalu apa Pak? Ini protokoler kerajaan. Kalau Pak Jokowi datang ke Surabaya dan Jawa Timur, itu sudah ada jadwalnya. Setelah Tuhan mati, bangkit, naik ke surga, dia ada jadwal kenegaraan. Bawa darah ini sebagai imam besar ke tata Bapak. Betul? Pak Jokowi landing di Surabaya, acara berikutnya ke Malang. Tapi sampai Pandaan, liwat Pandaan, ada rumah makan, warung rawon. Keluar baunya enak, wah sedep. Pak Jokowi bilang, aku mau mampir, ini enak tenan. Di alam roh, tangisan Maria itu naik ke hadiratnya. Dan Tuhan itu mencium. Amin. Apa yang membuat Tuhan hadir? Penyembahan. Ini Tuhan belok dari, ini penafsiran saya. Karena dia nggak tahan melihat sebuah dupa yang dinaikkan. Ibu, mengapa kamu nangis? Kamu cari apa? Cuma dua apa? Maria, itu Tuhan. Karena ketika dia hadir, seluruh kuasa kehidupan, damai sejahtera, kekuatan, energi kalau saya pakai, surga itu ada di dalam dia. Yang perlu Anda alami, Anda perlu mengalami
Bukan hanya percaya, lahir dalam roh. Anda mesti bangun mesbah, ngalami kehadirannya. Dan kita jalani hidup ini. Mungkin ada orang yang berkhianat sama kita. Tapi pembelaan Tuhan membuat kita tidak harus terluka. Bahkan pengkhianatan itu membawa Anda mengalami sesuatu yang baik. Yusuf adalah contoh orang yang dikhianati. 3 kekuatan dalam keuangan, dalam kesehatan, di dalam hubungan. Yesus datang supaya dia sebagai anak manusia. Dia mengajak kita untuk melewati hidup ini. Dengan terhubung dengan sorga. Dan Anda mengalami dia hadir. Dan Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan memperbarui kekuatannya seperti Raja Wali. Dia memperbarui, dia terbang gak capek, dia lari gak capek. Amin. Amin. Ketika engkau masuk metaverse itu, firman-Nya mengatakan dari tahtanya mengalir air. Ambil, minum. Kita harus belajar caranya masuk di situ. Ketika saya kena COVID tahun 2021 awal, belum ada vaksin. Saya ditanya, Pak takut enggak? Saya enggak pernah mikir takut atau enggak takut. Saya lupa takut, bukan enggak takut. Ada 3 pendeta, Pak Arifin, Pak Hani Prayogo, dan Pak Daniel Pingardi. Telepon saya. Ada 1 lagi. 2 ini enggak ada yang telepon saya itu enggak ada sing sakno saya. Diguyu-guyu. Saya enggak tahu kenapa ya. Mereka tuh lihat saya. Katanya kena COVID ya. Iya Pak. Pak Ping. Gimana itu? Iron Man kok kena COVID itu gimana? Pak Hani Prayogo. Sampean kena COVID ya? Iya Pak. Hahaha, guyu. Aku wis lulus Oktober. Dan dia cerita bagaimana keluar dari rumah sakit tapi masih plek. Dia minta darah biru Yesus. Sembuh dan dia mengalami kesembuhan. Saya cerita, waktu saya ngomong di pendeta, zaman itu pendeta kena COVID, izin, enggak wani. Saya ngomong aja, saya kena COVID. Ada 2 hamba Tuhan telepon saya, Pak aku yuk kena Pak. Doakan saya. Loh ya apa sih, podo kena kok minta didoakan. Saya doa. Saya punya tim 1, megelno teman-teman saya. Malam-malam, Pastor saya batuk terus ini gimana ini? Ya sudah enggak usah khawatir lah. Doakan Pastor. Setelah lewat itu, ternyata dia enggak kena. Kowe iki piye to? Wong kowe cuma watuk wis wedine kaya ngono. Lu ngaku sudah kena kok kowe malah minta doa saya itu lah kak kualik tah gitu. Nah, saya terus mulai nyembah. Saya dengar itu, hati saya catat ini. Saya masuk hadiratnya. Saya tenggelam dalam hadiratnya. Dan ketika saya masuk hadiratnya, saya berhenti doa sembuh. Tadi mulai, Tuhan sembuhkan, pilu-pilu Yesus menyembuh. Kenapa? Ya saya enggak ngomong ini harus seperti itu. Kasihnya memenuhi saya. Saya nangis ya hamba Tuhan yang bingung itu. Yang mertuanya meninggal sampai istrinya pingsan-pingsan. Kumpul tahun baru malahan. Ayahnya meninggal. Ketularan anaknya. Saya nangis sih, saya doa anak saya yang di luar negeri, saya doa untuk jiwa-jiwa. Sampai saya tenggelam, saya dalam hadirannya, saya tidur. Saya tertidur, saya bangun. Semua simptom hilang. Loh, kok lemes hilang ya? Mana hilang? Saya lari ke kamarnya istri saya. Rasanya aku waras sih. Saya kena COVID, enggak ke rumah sakit, enggak ke dokter ini, jangan ditiru. Oh ya saya kok telepon sama Pak Wesley. Dijawab gini. Wah sudah Pak Guana, sudah enggak usah ke dokter. Pak Guana kan penyembah, wis nyembawai katanya.
Lucu ya, nggak ono sing sakno sama saya. Nggak tahu dia mereka tuh lihat apa sebenarnya. Saya dikasih obat generik 1 paket. Udah saya minum itu. Ya puji Tuhan saya nggak kena terlalu parah. Tapi ya lemes juga, penciuman hilang. Mulut ini, aduh, makan itu makanan pecel yang paling saya suka, nggak enak jadi. 5 hari, saya pulih, sudah positif, sudah negatif. Selasa saya waktu COVID, saya ini jadwal, saya tetap khotbah lewat COVID. Wah semua orang lihat, aku pengen lihat ini pastornya ya apa iki. Wih modelnya lencu kabeh katanya. Ya kena COVID. Saya bilang jangan patah semangat. Kita nggak boleh ini, harus tetap menyala. Saya bilang. Selasa depan saya sudah masuk. Loh jari ini loro. Loh bisa kok ya nggak loro. Saudara yang saya mau katakan, saya mau bagian ini bukan tentang saya. Ketika dia hadir, saya lupa, saya nggak fokus lagi kesembuhan. Saya menangkap hatinya Tuhan. Saya menyediakan diri tadi itu nyanyian itu. Hatinya saya tampung, saya doa. Malah saya dapat bonus, saya sembuh saudara. Amin. Amin. Saya percaya akan kasih setianya. Iman. Kalau hari ini orang kena COVID, Omikron mungkin bisa guyang-guyu. Tapi zaman itu belum ada vaksin. Zaman Delta, pikiran orang seiso urip enggak gitu. Ini hidup atau mati? Tapi damai sejahteranya. Saya dapat satu berkat lagi. Ini saya sudah pernah bagikan. Pak, siapa? Aduh, saya lupa. Pemimpin perkantas. Dia kena COVID sesek, udah batuk-batuk. Rumah sakit penuh. Sama teman-temannya dicarikan jalan. Akhirnya dapat. Ini Pak, dapat ini. Loh kok bisa? Jalur khusus. Maksud lu jalur khusus gimana? Ya pokoknya jalur khusus. Berarti ada orang yang punya jatah, digeser saya masuk. Enggak. Saya hamba Tuhan, saya enggak mau. Wih, orang ini saya bilang luar biasa. Di zaman orang penuh egois ini, ada orang berpikir seperti itu. Saya salut benar. Lebih baik saya mati daripada saya nyerobot punyanya orang. Saya ngorbankan orang itu. Dijalani. Enggak mati, sembuh. Saya khawatir beberapa orang, saya enggak mau ya. Antibody enggak kerja. Kenapa? Takut. Lawan kita ini apa? Ketakutan. Kenapa? Ketika kita takut, kita enggak bisa beriman. Iman sama takut itu lawan. Ketika orang takut jadi pengkhianat. Maka dalam hidup ini yang kita harus lawan salah satu. Ketakutan. Semua orang punya rasa takut. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Gimana caranya? Dia hadir. Aku bersertamu. Mari kita jalani hidup ini. Mari kita temukan kuncinya. Dia ada. Ada. Dan Anda gak perlu capek. Menjalani hidup ini. Dengan segala kesukarannya. Dengan segala kekecewaan yang terjadi, dikecewakan. Karena mata kita tertuju pada dia. Aku mau menggambar, aku mau menabur kebaikan. Amin. Aku gak ingin kehilangan hadiratnya. Untuk apa? Aku punya semuanya. Orang-orang memuji, orang-orang menyukai. Kalau aku kehilangan Tuhan. Daud rela kehilangan kerajaannya. Asal dia tidak kehilangan hadirat Tuhan. Justru dia tidak kehilangan kerajaannya. Saul terus mempertahankan, aku gak mau kehilangan kerajaannya. Dia hilang kerajaannya, nyawanya hilang. Maka Tuhan bilang, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Barang siapa rela, dia malah memperoleh. Itu saya pikir sangat benar. Yang rela mati malah tidak mati. Kalau dia mati pun, dia gak mati. Dia mati sebagai berjuang. Amin. Amin.
Mari kita jalani hidup ini. Kita sadar kita menghadapi tantangan keuangan. Beberapa orang bisnisnya kolaps. Beberapa orang meninggal karena COVID. Beberapa orang keluarga hancur. Yesaya 35 pasal 5. Sebab mata air memancar, sungai mengalir. Merubah padang gurun. Kemana sungai itu mengalir. Yang pahit dirubah. Kita harus ambil, kita harus temukan. Anda gak mungkin gak ketemu yang pahit. Gak mungkin, jangan mimpi hidup ini gak ketemu yang pahit. Siapa yang gak pernah ketemu pahit? Gak ada. Yesus sudah minum yang pahit itu. Supaya dia bisa mengubah, menyembuhkan semua kepahitan yang pernah kita alami dalam hidup ini. Sehingga Anda dan saya gak perlu jalani hidup ini dengan kepahitan, dengan kelelahan, dengan kecapean, dengan kekecewaan, dengan ketawaran hati. Jadi garam itu apa? Penuh rasa. Penuh cinta. Penuh belas kasihan. Penuh gairah. Makanya Tuhan bilang garam itu kalau tawar. Gak ada value-nya. Hidup ini kalau hati kita udah tawar. Kita gak punya nilai di hadapan Tuhan. Mari kita minta kehadiran dan itu membuat rasa, cinta, belas kasihan, gairah, visi itu terus menyala dalam hidup kita. Tubuh memang semakin usur mungkin. Tetapi roh, percayalah dia gak bisa tua. Ketika engkau bersama Tuhan. Dan Tuhan berjanji bukan cuma roh. Ketika engkau mau hidup dalam energi, love itu. Tubuhmu juga mendapat pengaruh. Amin. Amin. Anak Allah berinkarnasi menjadi anak manusia. Supaya kita anak manusia menemukan rahasia bagaimana jalan hidup sebagai anak Allah. Di mana engkau bisa download energi surga. Kasih, damai, sejahtera. Kuasa kemakmuran, kuasa kesembuhan, mematahkan kuasa maut. Undang dia, alami kehadirannya. Caranya gimana? Pengen tahu itu berharga. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah apa? Yang lapar dan haus. Dan Tuhan menantang, minta cari. Ketok. Kalau engkau tahu itu harta, engkau akan cari. Dan Daud bisa melihat. Dia berlebih berharga dari seluruh kerajaan, dari seluruh kekayaan. Aku rela kehilangan kekayaan. Aku gak rela kehilangan hadiratnya. Amin. Amin. Tapi Daud tak pernah kehilangan kerajaannya. Justru pulih. Itu yang terjadi. Carilah kerajaan sorga. Dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Ambil, download kasihnya, kekuatannya. Anda yang capek, Anda yang punya persoalan, berseru sama dia. Oh Ramasyakataku Papa Parapasena, buka tanganmu. Papa, Papa, oh Papa, panggil namanya. Hal pertama atau hal yang mendasar yang Tuhan ingin dalam hidup kita apa? Percaya kepada hatinya, percaya kepada kesetiaannya. Sebelum kita melihat kuasanya,
melihat tangannya. Percaya kepada hatinya. Haleluya. Panggil dia. Ucapkan. Nyanyikan lagu ini, saya enggak apa. Setiamu dan selamanya. Kunci apa? Minta 5 kembali. Minta. Angkat tanganmu. Ingat, dia nggak datang untuk orang sehat. Dia datang untuk orang yang patah hati, yang patah semangat, yang kalah pada awalnya, yang sakit, yang terikat, yang tertawan. Itulah tahun rahmat Tuhan. Engkau ada. Engkau ada bersamaku. Angkat tanganmu tetap. Roh Kudus, aku minta, seberapa engkau temukan sinyal itu, Mesbah, biarlah engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau hadir dalam hati anak-anakmu saat ini. Ketika sungai kehidupan itu mengalir dalam hati mereka, maka kesembuhan terjadi. Damai sejahtera, beban itu terangkat. Oh, kita nyanyikan dengan iman. Sama-sama, 1, 2, 3. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Juga yang mengikuti online, angkat tanganmu. Roh Kudus tidak dibatasi ruang. Dia bisa menjamah dimanapun Anda berada. Yang dia butuhkan adalah iman. Percaya kepada hatinya sebelum kau melihat tangannya yang penuh kuasa. Nah, kau biar kasih-Mu dengan iman bersama-Mu, Bapa. Ku lewati semua perkenananmu, ya. Teguhkan hati. Engkau ada, Engkau hadir, Engkau berjalan bersama kami. Maka Engkau mengubah padang gurun menjadi mata air. Engkau mengubah ratapan menjadi sorak-sorai. Engkau mengubah yang baik menjadi indah dan manis. Engkau mengubah yang jahat jelek, kematian menjadi kehidupan. Ketika Engkau hadir, Tuhan, bagiku. Sekali lagi sama-sama. Bersama-Mu, Bapa. Ambil apa yang Tuhan sediakan buat anaknya. Tuhan berkata, siapa bapak, siapa yang anaknya minta batu, dia minta roti dikasih batu. Dia memberi yang baik kepada anaknya yang ketika dia minta. Kan hatiku
Saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Naikkan satu nada. Gapai dia, sama jubahnya, sama tata anugerahnya dengan iman. Bapa, jadilah kuat Engkau yang dicintai oleh Bapa, Engkau yang disayang oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan jadi lemah. Hatiku, Engkau yang anugerah-Mu. Saya serahkan pada hambanya yang bertugas. Saya undang Ibu Gembala untuk berdoa, sekaligus berdoa untuk jemaat. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu yang besar melimpah dalam hidupku. Katakan masing-masing yang hadir. Katakan sekali lagi, anugerah-Mu yang besar melimpah dalam hidupku. Anugerah-Mu yang besar melimpah dalam setiap hidup anak-anak-Mu yang hadir saat ini, baik yang online maupun yang hadir di sini. Engkau telah mendengarkan firman yang luar biasa. Kuatkan hatimu, apapun keadaanmu saat ini, tetap berpegang teguh. Firman mengatakan, bila Dia hadir dalam hidupmu, engkau tak perlu takut. Jangan takut, Dia sanggup mengubah air yang pahit, air yang tawar menjadi manis seperti halnya di Kana. Dia merubah air menjadi anggur. Itu akan ada di dalam hidupmu. Bagi yang saat ini percaya, bagi yang hadir dan mendengar firman-Nya saat ini, apapun yang engkau hadapi, sakit penyakit, jangan takut. Dia hadir bersamamu. Keadaan ekonomi yang menipis, uang yang kurang, jangan takut. Dia hadir untuk menghidupimu. Dalam nama Yesus. Apapun masalahmu, jangan takut. Dia sediakan jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Percaya saja hadirat-Nya. Percaya kepada Dia yang memberikan kehidupan. Percaya kepada Dia yang memberikan matahari untuk si jahat dan si baik. Itulah Yesus. Sekali percaya dengan Yesus, tetap berpegang pada Yesus, engkau tak akan kecewa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada siang hari ini, menguatkan setiap kami yang hadir. Mereka yang datang dengan berbeban berat, oleh karena firman-Mu siang hari ini, mereka pulang dengan kelegaan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan firman-Mu siang hari ini. Tuhan lepaskan dari segala sakit penyakit. Satu saja yang perlu kita imani, percaya. Apapun masalahmu saat ini, jangan takut. Kita ini punya Yesus yang selalu menyertai hidup kami. Dan perkataan jangan takut berkali-kali diucapkan di dalam Alkitab. Itulah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Dan kami katakan anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Anugerah-Mu tidak pernah hilang Tuhan. Walaupun kita hilang percaya, tapi Engkau tetap ada bersama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Allah kami yang kekal. Allah kami dahulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Dialah yang setia. Kesetiaannya menjamin hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus.
Dan kepada yang hadir sudah menerima firman yang luar biasa dan tetap mengakui Yesus yang terbesar. Mari sama-sama kita kan haleluya. Amin. Saya persilakan untuk